hari yang saya kerjakan dengan teman-teman itu pagi masuk ke rumah sakit, angkat jenazah dari kamar jenazah, identifikasi. Pokoknya kita lakukan itu mulai dari identifikasi sampai memandikan, memasukkan dalam peti. Itu kita lakukan tiap hari sampai pulang jam 1 malam. Dan itu dari semua tragedi yang sering kita lihat, kita dengar, dan itu yang saya betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang di samping saya. Dan ini bukunya Perburuan Musim. Jadi kawan saya ini namanya Ungke. Ungke ini merupakan seorang aktivis jalanan. Asik. Terlalu lama bro. Apa di? Wih, puas. Ya, tapi ini Ungke merupakan seorang aktivis organisatoris yang malam melintang di Kolaka maupun barangkali Sulawesi Tenggara. Ungke ini, iya bisa dikatakan begitu. Ungke ini keren karena ya dia bisa membuat sebuah buku, menjadikan sebuah karya tulisnya Sama teman-teman. sama teman-teman katanya. Iya. Jadi langsung saja Ungke jadi mungkin ada teman-teman yang mau tahu siapa kau ini sebenarnya Ungke, sehingga kau bisa menghasilkan sebuah karya tulis buku ini bro. Nggak gampang itu loh untuk menghasilkan sebuah karya tulis. Ya mungkin latar belakang karena selama ini kan besar di jalanan toh. Asik ya. Besar di jalanan, ngamen. Iya. Ngamen dari kecil bahkan sampai sekarang pun masih sekali-kali, walaupun alhamdulillah sempat dapat kerja juga di Dinas Sosial Tagana bagian kebencanaan. Iya. Tetapi keresahan apa itu Ungke? Keresahan, misalnya kayak begini, selama kita ngamen kan itu interaksi dengan orang-orang itu jelas sekali. Dan yang namanya ngamen itu mayoritas kayaknya dianggap kelas Middle, iya, grassroots kayak begitu iya, ya. Nah, sehingga lebih banyak cibiran daripada bilang disanjung. Sehingga itu kemudian membentuk keresahan bahwa kenapa harus seperti itu. Iya. Nah, kemudian juga saya kebetulan juga kan besar di Kolaka. Iya. Lahir di Kolaka. Iya. Jadi segala yang terjadi selama dari lahir sampai hari ini kan terekam jelas itu. Iya. Kita mengingat, sehingga timbul kecintaan terhadap Kolaka. Berdasarkan keresahan itu kemudian mencoba disalurkan lewat tulisan itu. Karena ketika kita ngamen itu kan dulu kita anggap itu profesi. Tapi sekarang kan sekedar ini saja kan. Hobi saja ya, hobi. Evan kayak begitu. Tapi awal-awal tanggap profesi ini, sehingga perlu satu cara untuk menyampaikan keresahan itu. Entah itu bentuk protes sosial atau kecintaan kita terhadap Kolaka, dengan kita berpikir kenapa tidak menulis. Intinya I love Kolaka ya. Tujuan. Apa sama tahu Ungke, organisasi apa saja yang sudah kau ikuti selama ini Ungke sehingga kau seperti ini? Kalau sempat KPJ masih sampai hari ini di Kolaka KPJ. Kemudian KKSC, Slankers? KKSC yang Slankers sudah. Dan Teko, Teater Kolaka. Iya, Teko. Terus? Kemudian sebelum Teko juga ada Anakia. Dia juga ini sanggar. Oh, sanggar seni? Ya, sanggar seni. Oh iya, yang tarik-tarik ya? Awal waktu saya gabung di Anakia itu, dia masih sanggar teater. Sanggar teater? Iya, teater hanya sempat vakum setelah mereka lihat lagi Anakia itu dengan saya sudah tidak di dalamnya, beralih ke tari. Oh iya, tari. Ya, mereka beberapa teman yang sempat jalan sama-sama di teater itu. Kemudian sempat juga gabung di ini, salah satu komunitas dia bergerak di bidang literasi. Rencana waktu itu kita mau buka lapak buku di desa, di pelosok-pelosok. Iya. Lapak buku di pelosok, bahkan sudah sempat masuk ke satu kelurahan, minta izin sama lurahnya. Iya. Bukan itu yang Aksara, bukan? Aksara yang raksasa. Iya, raksasa. Bukan raksasa ya. Raksasa sama mereka sampai hari ini
Saya salut, malah salut saya sama Raksasa. Dulu itu sebelum Covid dia tiap minggu kayaknya di ini apa di pantai. Iya. Iya, keren memang. Depan Pemadar mereka. Yang bagus, keren itu salah satu apa organisasi yang ingin menebarkan Gigi, ya kan? napas literasi Indonesia tuh. Saya salut dengan itu organisasi. Apa tujuannya ini mungkin ini buku sebenarnya? Kau bikin, kau buat. Apa ini buku kau yang buat sendiri atau ada orang cuman kau saja atau banyak orang yang buat ini buku? Ini kan antologi puisi bersama. Oh iya. Jadi antologi puisi maksudnya apa itu mungkin? Kumpulan puisi bersama, di dalamnya itu kan ada 4 penulis. Oh iya. Dan saya salah satunya. Iya. Di dalam itu ada seperti yang di nama-nama itu. Sebenarnya hadirnya buku ini ingin membuktikan bahwa begini. Selama ini kan di Kolak itu ada mindset bahwa yang seperti ini tidak terlalu berkembang. Oh iya. Maksudnya puisi dan sastra yang kayak begitu. Iya betul. Ada mindset mungkin dari kalangan pemerintah sendiri, dari kalangan generasi muda itu sendiri. Iya. Ya dibandingkan misalnya kayak musik yang otomatis dari dulu sampai hari ini kan terus bergulir. Iya. Nah, tetapi agak miris juga kita ketika melihat daerah-daerah luar dari Kolaka itu ternyata sastranya berkembang sekali. Iya. Nah, sehingga saya dan beberapa penulis-penulis di sini ayolah kita bikin. Bikin buku. Ya, ini sama tahu ini berapa orang sini kamu yang menulis ini buku? 4 orang. Ini semuanya anak Kolaka atau anak Sulawesi Tenggara atau anak Sulawesi? Kolaka. Kolaka, pure Kolaka ya. Itu mungkin gambarnya pelabuhan Kolaka deh. Ini kan ikon kita juga. Asik. Iya. Jangan sampai kau di subsidi atau sama Jemla. Karena saya lihat kapalnya Jemla ini sama ASDP ini. Tidak, karena begini ini termasuk salah satu historis juga sebenarnya. Iya. Pelabuhan ini. Di mana kemudian beberapa penyair yang ada di sini, penulis yang ada di sini, besar di pelabuhan ini mungkin ya. Kebanyakan pelabuhan ini, dermaga ini, misalnya kayak salah satu teman Sartian, dia tamat SMA, dia kuliah ke Makassar melalui dermaga ini. Iya. Kan? Kemudian kita juga kayak saya pribadi awal-awal menulis ini menghadap ke dermaga ini. Iya. Jangan salah bro, saya juga dari dermaga ini. Dermaga ini. Jadi maksudnya dermaga ini bukan hanya sekedar tempat transportasinya orang. Iya. Ada cerita tersendiri dan tiap-tiap kita yang di dalam buku ini punya kisah sendiri dengan dermaga itu. Iya. Keren. Misalnya Tian ketika mau berangkat kuliah, mau pertama kali ke Makassar itu kita kan mengantar rame-rame ke dermaga itu. Walaupun sudah ada pesawat sekarang ya di Kolaka. keren ya. Saya dulu walaupun ada pesawat saya tetap masih senang pakai ini dermaga pelabuhan ini. Ya di samping murah ya ada hal-hal yang lain historis yang bisa kita ceritakan kalau kita sudah tiba di kota tujuan. Kemudian kita bisa berinteraksi dengan orang. Betul. Pesawat kan baku cuek-cuek kita diam-diam gitu, baku lihat saja. Kalau di kapal tidak. Ada kereta gitu. Membakar rokok susah, ada kereta gitu. Iya, keren. Terus ini kan tadi itu ontologi puisi dari berbagai macam anak-anak Kolaka yang 4 orang. Yang 4 orang. Itu isinya memang pure ontologi puisi saja atau ada biografi yang lain-lain kayak begitu? Kalau biografi penulis pasti ada. Iya. Penulis pasti ada. Tapi isinya memang puisi, antologi puisi. Terus saya mau tanya ini kau sebagai seorang puisi atau penulis, bagaimana caranya bisa kau menghasilkan mendapat ide di momen-momen yang mana saja? Ada biasa kendala anak-anak sekarang itu biasa selalu tidak ada inspirasi. Ide makanya saya mau tanya. Mungkin ya proses. Tetap kalau saya apapun yang kita lakukan, rajin membaca, rajin menulis, rajin mencari referensi, intinya proses. Nah, dan di proses itu saya selalu menanamkan di diri saya bahwa inspirasi itu jangan ditunggu. Iya. Diciptakan ya. Iya, diciptakan. Jangan menunggu momen Jangan. Ciptakan saja dimanapun Anda berada, usahakan menciptakan. Iya. Minimal begini. Ketika Anda tidak bisa menulis di tempat ramai, tulis saja situ. Terlalu ribut, tulis saja. Intinya Anda berusaha untuk menulis satu kalimat saja atau satu kata saja. Iya, tulis saja. Terlalu ribut atau sumpek gitu. Sekira ada momen-momen tertentu mungkin kau patah hati, asik.
Atau kau didepak dari organisasi, kau ditendang dari kau sehingga kau menulis. Nggak ada yang hal-hal yang kayak begitu sehingga kau menulis begitu maksudnya. Kalau yang itu kan saya sudah jelaskan di awal bahwa besar di jalanan itu Oh, selalu iya. kita ini bersih. Pokoknya di jalanan kita kan tidak cari masalah. Betul, Masalah yang datangi kita. Iya, masalah yang datangi kita sehingga bagaimana caranya kita bisa terhindar dari masalah. Iya. Tetapi keresahan itu bisa disampaikan. Betul, Makanya betul. memilih untuk menulis. Dan Iya. itu kalau mau dibilang inspirasi juga ya dari situ banyaknya. Iya. Terus di antara di sini tulisanmu, puisimu, Ungke, yang mana menurutmu yang paling berkesan? Kan bagi saya juga kalau baca pasti beda juga tuh. Iya. Nah, kau yang mana nih, Ungke? Kau sebagai seorang penulis. Sebenarnya- Kau tunjukkan di halaman berapa dan apa judulnya? Sebenarnya puisi yang paling berkesan itu tidak ada di sini sebenarnya. Bocah. Iya, tidak Ya? ada di sini. Ya, bisa. Karena gini, kalau ini kan kalau pengalaman pribadi saya Ya. yang berkesan itu Ya. ketika saya disuruh oleh salah satu kayak abang yang saya anggap ya dia abang. Ya. Pertama kali saya disuruh menulis puisi. Nah, waktu itu saya tulis apa? Aku tak tahu harus mulai dari mana. Ya. Aku tak tahu harus menulis apa. Saya kasih langsung mungkin saya tahu kayaknya lirik lagunya Iwan Fals ini. Nah, itu yang paling berkesan. Oh, itu Sampai paling kemudian saya begitu menulis lagi ya. Dari situ kemudian gitu. Nah, tapi kalau di sini ada satu puisi yang kalau pengalaman pribadi itu berkesan sekali. Iya. Eh, Yang halaman berapa supaya nanti orang kalau beli buku mungkin tuh dia tahu oh ini. iya. Yang ini. Ini apa? Bayang Marina sebenarnya. Bayang Marina, Iya, apa dia di halaman 79. Iya. Itu Bayang Marina. Kenapa bisa berkesan? Ya, karena saya kan di Tagana, Iya, Tagana. relawan gitu kan. Oh iya. Ingat kasus kapal Iya. cepat yang tenggelam itu? IC Ah. 2012 kalau nggak salah. 2012. Iya, IC. Itu kan saya juga dengan tim itu disuruh terjun langsung sampai La Susua. Iya. Saya di La Susua itu berapa? Ada 10 hari. Iya. Dan itu tiap hari yang saya kerjakan dengan teman-teman itu pagi masuk ke rumah sakit, angkat jenazah dari kamar jenazah, identifikasi. Pokoknya kita lakukan itu mulai dari identifikasi sampai memandikan, masukkan dalam peti. Iya, Itu iya. kita lakukan tiap hari Iya. sampai pulang jam 1 malam. Dan itu apa? Dari semua tragedi yang sering kita lihat, kita dengar, dan itu yang saya betul-betul bersentuhan langsung. Oh, jadi ada maksudnya full anu di full Iya. feel di kurasakan Makanya pada saat di- itu. Di puisi itu saya saya sempat menulis di salah satu larik itu yang bikin saya tidak bisa lupa peristiwa itu ini di bait terakhir itu. Apa Di darat aku berontak menolak duka, Iya. di laut Marina merobek 3 tahun mimpiku. Jadi selama 3 tahun itu terbayang terus kejadian itu. di Iya. mayat-mayat yang kau lihat mungkin dia. Iya, dan bagaimana kita tidak terbayang. Sementara di antara jenazah yang kita identifikasi itu ternyata ada satu orang. Saya kan sempat jaga warnet. Iya. Orang itu depan warnet tinggalnya. Iya. Tiap hari saya ketemu. Ah. Dan saya tidak tahu kalau itu dia. Wih, Nanti setelah SAR, Iya. DPI beserta SAR merilis hasil identifikasi, baru saya tahu ternyata orang ini. Dan yang keluarganya sudah ada. terpukul betul itu kongke di pada Ya, saat itu. maka saya bilang 3 tahun di darat saya berusaha untuk menolak duka, tapi dari laut itu Marina 3 tahun terus mimpiku itu. Ini sebenarnya kalau yang kesan soal pribadi ya ini. Tapi kalau yang lebih berkesan yang saya bilang tadi, yang dari di sini. Karena ternyata itu yang membuat saya sampai hari ini masih menulis dari pengalaman itu. Iya. Semua lirik lagu Iwan Fals ini mungkin. Kita kan ngamen tuh, pengamen tiba-tiba disuruh menulis. Wah, kalau menulis kayak diary, itu loh pasti itu. Pasti. Iya. Oh, tapi sampai sekarang kau masih senang menulis diary kan? Enggak. Kenapa kongke? Saya mungkin lebih bagus menulis tentang apa? Keresahan posisi. Misalnya kenapa daun tidak pernah menolak angin? Iya. Kayak begitu. Yang kayak filosofis sekali itu, tinggi sekali itu mungkin bahasanya. Tapi saya tulis begitu saja, begitu ya. Iya. Kenapa daun tidak pernah menolak angin? Iya. I see. Siapa yang salah? Iya. Siapa yang salah? Daunnya kayak yang salah atau anginnya yang salah? Kayak gitu itu. Tapi kalau kayak bilang hari ini
Enggak begitu dia, filosofis sekali itu Pak Ungke. Kau cocoknya kayak di filsafat ini Ungke. Sementara saya paling tidak tahu filsafat saya. Baru kalau ada teman filsafat mau bisa, masa kerja sebentar. Iya, menghindar dulu. Saya. Ngeri ya. Terus Ungke sama tanya, siapa yang memotivasimu sehingga menjadi seorang penulis atau seorang penulis puisi? Begitu, siapa memotivasimu? Ya, pertama itu yang saya bilang abang tadi, sebut nama bisa? Ya bisa. Dia memang seorang penulis dan dia juga sudah punya antologi. Antologi terakhirnya itu Ritus Konawe. Iya. Dia Irawan Tinggoa, tapi kita biasa di sini panggil, kalau teman-teman sini agak orang panggil itu Kacom, Iwan Comcom. Oh, Iwan Comcom. Pertama itulah orang yang saya bilang tadi yang bilang, lirik lagunya Iwan Fals ini Ungke. Nah, dia. Nah, setelah itu ada satu lagi, dia masih sama dengan Iwan Comcom ini. Dia seorang sastrawan penyair Indonesia, Saifuddin Ghani. Saifuddin Ghani. Nah, mereka kan sama-sama dengan Iwan Comcom ini di teater sendiri, bentukan dari teater sendiri Kendari. Nah, beliau juga Saifuddin Ghani juga yang paling banyak meletakkan dasar-dasar penulisan sama kita. Iya. Dia yang lihat, ayo menulis. Ketika aktivitas teater mungkin agak kurang intens, menulis, alihkan ke tulisan supaya tidak berhenti proses itu. Nah, di sela-sela kesibukan teater menulis. Dan bahkan foto ini Iwan Konawe juga ngambil 2016. Oh, yang ini yang ngambil anunya, fotonya? Iya, yang Konawe. Sekira kau disubsidi sama Jemblak. Karena kapal misi Bapak sama kapal Merak. Toh? Terus sama tanya Ungke, buku apa yang senang kau baca? Yang menginspirasimu untuk menulis toh? Judul bukunya sama pengarangnya. Kalau yang dulu awal-awal itu masih rutin ngamen. Iya. Triloginya Halil Gibran itu saya koleksi. Saya patah. Prophet, Iya. Broken Wings, sama yang satu ini, Mother of Earth Ibu Bumi. Iya. Sempat saya baca. Itu yang seko Tapi tidak bisa dipungkiri memang itu yang pengaruh. Itu yang pengaruh dia. Kalau Prama apa? Tidak terlalu. Waktu begini kita ngamen, saya kan menulis itu bukan melalui kayak bilang sebagian teman-teman yang beruntung, akademisi, betul, yang mereka diajarkan, selain belajar diajarkan juga. Nah, sementara di jalanan itu kita, kalau saya mengistilahkan, memungut di jalan. Jadi di mana bisa belajar itu. Jadi ketika awal-awal itu saya masih tidak tahu apa itu filsafat. Jadi begini, bahkan kemudian terbawa sampai hari ini ketemu teman-teman yang bahas filsafat, menghindar dulu. Iya, karena saya pikir apa semua ini kan, dan mereka saya orang tidak paham tentang filsafat itu, walaupun ada kayak Voltaire, kemudian Nietzsche yang kita tahu. Nietzsche kau sudah pernah baca buku karangannya Nietzsche beberapa, kayak Sabda Zarathustra? Saya belum kalau Nietzsche, cuman pernah saya baca buku itu 50 langkah menjadi apa, tapi dia ada filsafat di dalamnya juga. Ada filsafat di dalamnya tentang memang lengkap sih, Platonisme, kemudian Voltaire juga di situ dia muat, sama Nietzsche, tapi dia bukan utuh, dia hanya mengambil ini quote-nya karang, quote, sama beberapa penjelasan tentang, misalnya kalau tentang Plato itu gua Plato, bagaimana dengan pandangannya Plato itu seolah-olah dalam gua dia. Betul. Jadi memang bagimu Khalil Gibran yang menggiringmu sehingga bisa menjadikan sebuah tulisan seperti buku ini ya. Bisa malu nanti saya. Gibran ya. Walaupun kesini bersentuhan dengan beberapa kayak pernah juga Satra Putih bukunya seperti ini, kemudian Rendra pastilah. Rendra Pak. Pokoknya penyair generasi hari ini tidak mungkin tidak tahu Rendra. Bukan ku dikatakan seorang penulis puisi kalau tidak kenal W.S. Rendra nih. Kemudian kita kan besar di jalanan. Iya betul. Otomatis
kayak Rendra Wiji Tukul, tapi Iya, saya lebih memilih Rendra. Wih, kenapa bukan biji tukul, Bo? Kamu tahu? Padahal teman-teman di sebelah sana, kalau anak-anak apa yang perguruan tinggi pasti mengenalnya biji tukul. Wiji Tukul. Iya, kan? Almarhum. Memang sih, memang agak-agak frontal. Tapi saya lebih senang ke Rendra karena apa? Cita rasanya Rendra. Kemudian caranya memandang sebuah permasalahan itu. Masya. Iya, sama dengan kalau di musisi, Iya. kalau kita mau bandingkan, Iya. kayak Iwan Fals sama Frankie, saya lebih senang dengar lagu Frankie. Oh, iya. Karena I see. kita bisa menemukan ketenangan di dalamnya. Ketika Iya. dia berbicara tentang desa, kita seolah-olah mendengar apa orang bermain musik di desa itu. Biasanya terasa ketika tanpa melepaskan pesan-pesan sosialnya. Iya, I see. Sehingga saya bilang, memang pilihan saya lebih senang yang rumput sih, walaupun besarnya di tempat yang keras. Iya. Terus yang terakhir dong, Kek, bagaimana pandanganmu tentang literasi, baik itu lokal khususnya Kolaka ya, dan nasional khususnya Indonesia? Bagaimana pandanganmu melihat literasi saat ini, terutama puisi itu yang kau geluti saat ini? Kalau saya luar biasa. Luar biasa. Karena begini, di awal-awal kita tahun-tahun awal 2007, 2006, 2007 kita jarang, kan tidak ada sih kita dapat yang lapak-lapak begitu. Iya. Pokoknya kalau kita membaca buku harus ke perpustakaan. Iya. Entah itu perpustakaan sekolah, perpustakaan umum. Iya. Sekarang Lihat sendiri raksasa dengan sebelum Covid kan, Iya. tiap hari Minggu di pantai Iya, sore. betul ya. Kemudian sebelum itu ada 1000 jendela. Iya. Ya ada teman Riri, dia sebelum raksasa di situ dia sudah di Masjid Agung tiap sore. Iya, tiap sore. Iya, betul, Riri dulu masih saya dapat dulu Riri. Kan? Di Makassar sekarang kayaknya Di dia. Makassar ya. Dan sebelum itu Riri di tahun apa di sini di Telkom itu ada Dadio Tinori. Oh, udah gitu. Dadio Tinori. Saya kayaknya di sebelah ya. Saya udah dapat itu di. Iya masih Makassar. Karena dia juga masih Makassar. Dan itu saya bilang perpustakaan apa? Lapak baca yang modelnya perpustakaan. Iya. Karena dia rajin memanggil orang untuk datang, kemudian interview, kemudian ada kayak kelas-kelas menulis. Dan hari ini kemudian raksasa ada, bahkan di daerah ke arah utara sana ada juga satu yang sama polisi. Turu. Kayaknya sama Turu itu ada apa? Polisi. Iya, Rumah baca. Rumah baca ya. Rumah baca. Keren itu anak sama Turu. Mantap. Baca. Nah, dan saya rasa jawaban apa lagi yang harus kita bilang selain luar biasa kan? Iya. Dengan bertumbuh kembangnya. Kemudian kalau masalah kesadaran ya kita tahu sendiri generasinya kita Pak, deker rumah. Tapi hari ini anak-anak hari ini sudah walaupun ya gadget kan, gitu. Tapi ada perubahan pola hidup di generasi muda. Mereka lebih berpikir tentang, misalnya kalau di dunia literasi, bagaimana walaupun mungkin kesana agak sekedar ngumpul. Tapi tetap mereka kan menyemangati kita ini dan orang-orang sekitar. Bilang, asik loh, asik ya berliterasi itu asik. Membaca itu asik. Kita Ada dulu kita tidak, deker itu bagus bro. Deker bagus ya, sini bro deker sini. Pokoknya maghrib itu sudah deker sampai pulang malam, tengah malam. Iya. Terus ini Ungke, bagaimana caranya supaya teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang mau dapat ini buku, di mana bisa kita beli dan berapa harganya Ungke? Harganya 50.000. Iya, 50.000 harganya bro. Harganya 50.000, bisa didapat pesan di saya juga. Oh, iya. Apa alamat FB-mu atau Instagram apa ya? Kalau IG saya nggak main Instagram, saya cuma FB itu Ungke Penyendiri. FB-nya itu Ungke Penyendiri. Jadi sampai sekarang ini memang Ungke bahasa sendiri. Udah bisa ke diedit bagian situ. Siap. Iya. Facebooknya Ungke Penyendiri, kemudian bisa juga ke Facebook Teko Teater Kolaka. Ya, Teko itu Teater Kolaka ya. IG-nya saya kayaknya ada IG tapi atas atau apakah nama Teko atau Sartian salah satu teman. Iya. Sip. Itu. Yang terakhir lagi Ungke, bisa kau berikan sedikit wejangan quote-quote buat teman-teman yang nonton channel kita ini Adi Belajar. Menulislah seolah-olah daya ingatmu akan berhenti esok hari. Asik. Menulislah seolah-olah daya ingatmu akan berhenti esok hari. Ya, itu dari kawan kita Ungke. Karena ya maksudnya saya begini,
kemampuan motorik otak kan itu hal-hal kecil kadang-kadang terlupa. Iya, betul. Tapi kalau kita rajin menulis, Iya, ya. akhirnya kita hal kecil yang kita lupa itu bisa kita dapat di tulisan. Iya, betul itu. Karena otak hanya mengingat hal-hal yang besar, Iya. trauma-trauma yang besar, tapi yang kecil-kecil itu tidak. Iya, betul. Dan saya memfungsikan juga tulisan sebagai pengganti daya ingat otak, Iya. memori cadangan. Asik, betul. Jadi apa? Ikatlah tulisanmu, kata-katamu, ikatlah kata-katamu mulai tulisan mungkin ya. Iya. Kata kasarnya begitu ya. Ya, itu dari kami berdua, saya dan Ungke. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya Adi Belajar. Terus kalau bisa teman-teman bagi juga supaya kita bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk selalu belajar dan belajar, karena hanya dengan belajar pengetahuan mindset kita bisa berubah. Yaitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.